Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindunginya dari berbagai hal yang buruk. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu maghfiratan min indih innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita insyaallah taala masih pada pembahasan tentang larangan-larangan di dalam Islam. Ya, dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan sebagian sahabat Nabi SAW dan juga berkaitan dengan ini tidak bolehnya seorang memuji orang lain di depannya, ya, di hadapannya. Dan di situ disimpulkan bahwa manusia ada dua macam. Ada orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala dia dipuji, ya, dan ada orang yang bisa terfitnah oleh pujian manusia kepadanya. Maka di sini hendaknya kita melihat orang itu, ya, apakah dia pantas dipuji di hadapannya atau tidak. Nah, ini sudah kesimpulan dari apa yang kita bahas. Kemudian kita melanjutkan pembahasan berikutnya, bab karahati al-khuruj min baladin waqa'a fiha al-bala firaran minhu wa karahat al-qudum alaihi. Di babun karahatul khuruj min baladin waqa'a fiha al-bala. Bab tentang dimakruhkannya seorang keluar dari suatu negeri yang di situ terjadi wabah. Terjadi yakni penyakit yang mewabah. Dia keluar dari negeri itu firaran minhu, karena dia ingin lari menyelamatkan diri dari wabah tersebut. Wa karahat al-qudum alaihi. Demikian pula sebaliknya, bab ini mencakup tentang dibencinya atau dimakruhkannya seorang, ya, yang berada di kota lain misalnya, kemudian di satu kota yang lain terdapat wabah, di satu negeri terdapat wabah, ya, yang menimpa mereka, maka orang yang di luar pun dimakruhkan masuk ke kota tersebut atau ke negeri yang sedang tertimpa wabah. Nah, ini hal yang sudah ditegaskan, ya, dan diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang pernah mengalami apa yang terjadi ketika itu. Ya. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-78.
Surat An-Nisa ayat ke-78. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut." Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya dimanapun kamu berada, maka kematian akan datang kepada kamu meskipun kalian berada pada benteng-benteng yang kokoh. Ya, benteng-benteng yang kuat. Ya, untuk menghindar dari kematian tidak bisa. Ya. Jika memang sudah saatnya mati, dimanapun seorang berada, maka ia akan menemui kematian tersebut. Ya, jadi ini satu hal yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya akan mati. Dan yang hidup kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala. Al-Hayyul ladzi la yamut. Dialah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Adapun manusia ya dan yang lainnya yang bernyawa itu akan wafat, akan menemui kematiannya. Nah, jadi ayat ini hubungannya dengan bab yang baru kita dengar tadi, bab dibencinya seorang keluar dari satu negeri yang di situ terjadi wabah atau bala yang menimpa, dia keluar untuk melarikan diri dari wabah itu. Ya. Atau seorang yang dari luar, ya, yang daerah itu bebas dari wabah, dia pun dimakruhkan masuk ke daerah yang ada wabahnya. Nah, jadi ada kaitan dengan yang pertama tadi, orang yang keluar dari negeri yang ada wabahnya. Itu seakan-akan dia lari dari kematian. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut." Dimanapun kamu berada, maka kematian akan menemui kalian. Ya, wa in kuntum fi buruj walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kalian berada atau membentengi diri di tempat-tempat, di benteng-benteng yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia akan menuju kepada kematian. Ya. Hanya saja waktu yang berbeda. Ya. Itu masalahnya. Permasalahannya waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ya masa hidup seorang hamba di dunia ini. Ya. Masih telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana seorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Itu yang terpenting. Ya. Mempersiapkan diri untuk bekal bagi kematian. Kalau kita di dunia, ya ketika kita akan safar, akan bepergian, itu kita membuat persiapan. Seorang yang pergi di daerah yang dekat, persiapannya tidak sama dengan seorang yang pergi daerah agak jauh. Ya. Orang berangkat dari Surabaya ke Jakarta, persiapan secukupnya karena dia pergi ke Jakarta. Tetapi seorang yang akan berangkat misalnya pergi haji, ya, dari Indonesia ke Mekah, ya otomatis persiapannya berbeda. Ya, berbeda dengan yang dalam persiapannya ketika dia bepergian dalam jarak yang lebih dekat. Nah, sekarang persiapan kita ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu ya, perbekalannya pun harus benar-benar mencukupi. Ya. Mencukupi untuk perjalanan itu. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan berbekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaknya kalian berbekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya, ini dalam rangka membekali diri.
untuk perjalanan yang panjang, ya, perjalanan yang panjang. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar radio, televisi Roja, dimanapun Anda berada, ini manusia akan semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Dan ada seorang penyair menyebutkan tentang kematian ini. Wa man haba asbabal manaya yanalnahu. Dan barang siapa yang dia itu takut dari sebab-sebab kematian, maka pasti sebab-sebab kematian itu akan menemuinya. Ya. Wa in yarqa asbabas sama'i bisulami, meskipun dia naik ke langit dengan menggunakan tangga untuk lari dari kematian, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, kematian sebuah kepastian. Ya, kematian adalah sebuah kepastian. Ya, ini yang harus kita yakini. Ya, oleh karena itu bahwa kematian disebut dalam Al-Qur'anul Karim dalam Al-Qur'anul Karim dengan al-yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah menyembah Tuhanmu, Rabbmu, sampai datang kematian pada engkau. Ini menunjukkan kewajiban seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajalnya. Ya, sampai datang ajalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, ya, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Sebelum itu ada satu ayat lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tulqu baidikum ila tahluka. Dan jangan kamu mememparkan jiwa kalian kepada kebinasaan. Ayat ini ada sebagai dalil tentang tidak bolehnya seorang masuk di satu negeri yang di situ ada wabah. Ya. Tapi yang di dalam juga tidak boleh keluar. Ya. Dan lari dari kematian. Maka dua ayat ini ya sebagai dalil dari bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pernah ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kharaja ila Syam. Beliau ya keluar dari kota Madinah menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu dahulu ya disebut dengan negeri Syam. Kalau sekarang ini mencakup 4 negara. Itu negeri Syam. Ya, itu negeri Syam kalau sekarang sudah terbagi menjadi 4 negara. Ya, Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ini 4 negara. Itu semua dahulu di zaman para sahabat disebut dengan negeri Syam. Negeri Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu an tentu bersama para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka keluar bepergian menuju ke negeri Syam. Hatta idza kana bisargha, sampai mereka di satu tempat yang namanya Sargha. Ya, ketika mereka sudah berjalan keluar dari Madinah, kemudian sampai di satu tempat yang namanya Sargha, laqiyahu umara'ul ajnad. Ya. Tahu-tahunya mereka bertemu dengan para pemimpin perang. Ya, para pemimpin perang dari kaum muslimin yang diutus oleh Umar bin Khattab ke negeri Syam. Laqiyahu umara'ul ajnad. Ya. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya.
radhiyallahu anhu wa ashabuhu, dan beberapa teman-temannya. Ya. Jadi Umar bin Khattab bertemu dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan beberapa pemimpin perang lainnya. Ya, beberapa komandan perang lainnya. Bertemu di Sargo. Fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam. Maka mereka, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan beberapa komandan perang yang berada bersama beliau, itu menginformasikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bahwasanya di negeri Syam yang mereka akan pergi ke sana itu telah terjadi wabah. Wabah ini ya ibaratnya kita yang baru kita lewati, yaitu penyakit yang mewabah, ya, menimpa banyak orang, bahkan seluruh dunia. Contohnya apa? Ya, wabah corona. Ini salah satu contoh. Ya. Jadi Umar bin Khattab diberitahukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah. Oleh Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, periwayat kisah ini, faqala li Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan pada Abdullah bin Abbas, ud'uli al-muhajirin al-awwalin. Ya Ibnu Abbas, tolong panggilkan para kaum muhajirin yang mereka pertama-tama memeluk Islam. Tentu yang masih hidup. Coba panggil mereka. Ya, para pemuka-pemuka kaum muhajirin, suruh mereka datang kepada aku, ini pada Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Abbas, fada'utuhum. Maka aku memanggil mereka, para sahabat kaum muhajirin. Ya, aku memanggil mereka, fastasyarahum. Kemudian Umar bin Khattab bermusyawarah dengan mereka, dengan para tokoh-tokoh muhajirin ketika itu. Wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bisyam. Ya. Dan Umar bin Khattab memberitahukan kepada mereka, ya, para muhajirin tadi, bahwa wabah wabah penyakit telah menimpa negeri Syam. Yani bagaimana sikap kita? Ibaratnya beliau minta musyawarah dengan mereka. Ya. Fakhtalafu. Ternyata para pemimpin muhajirin itu atau orang-orang muhajirin tadi, mereka juga berbeda pendapat dalam masalah ini, antara lanjutkan perjalanan atau tidak melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Faqala ba'duhum, sebagian di antara mereka mengatakan, kharajta li amrin. Yani wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, Anda ini setelah keluar untuk satu urusan, ya, untuk satu perkara, sudah keluar meninggalkan kota Madinah. Wala nara an tarji'a anhu. Dan kami berpendapat agar engkau, ya, tidak kembali ke Madinah. Ya. Dan kamu kembali, atau jangan mundur dari urusan yang akan kamu lakukan ini. Ya. Artinya mereka mengusulkan lanjutkan perjalanan menuju negeri Syam. Faqala ba'duhum, sebagian lain di antara mereka kaum muhajirin itu, kata mereka, ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai yani Amirul Mukminin, ini bersamamu ini ada banyak orang loh. Ya. Dan banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersamamu. Kata mereka, wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Dan kami berpendapat agar jangan kamu yani membawa mereka, ya, untuk mengenai atau ibaratnya melawan wabah itu. Ya. La nara an tuqdimahum, kami tidak sependapat kalau kamu membawa para sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW yang lain ini untuk datang seakan-akan berani melawan wabah tersebut. Ini kata bagian kaum muhajirin. Faqala irtafi'u anni. Setelah mendengar usulan mereka, yang mereka berbeda pendapat, kata Umar bin Khattab, sudah, kalian tinggalkan aku. Ya, pergi kalian.
Artinya beliau sudah mendapatkan masukan. Tsumma kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ud'uli al-Ansar." Ya, wahai Abdullah bin Abbas, coba panggilkan sahabat-sahabat Ansor. Panggilkan sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Pada autuhum, kata Abdullah bin Abbas, maka aku pun memanggil mereka. Aku memanggil mereka, sahabat-sahabat dari kaum Ansor, fastasyarahum. Lalu Umar bin Khattab bermusyawarah dengan mereka. Dengan sahabat dari Ansor. Fasalaku sabilan muhajirin. Ternyata mereka pun ya sama dengan orang-orang muhajirin. Jadi terbagi dua. Ada yang menyetujui Umar bin Khattab melanjutkan perjalanannya menuju negeri Syam. Dan ada di antara mereka juga yang mengusulkan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam karena wabah tersebut. Wakhtalafu kakhtilafihim. Mereka berbeda pendapat sama dengan perbedaan pendapat yang terjadi pada kaum muhajirin. Jadi kaum Ansor pun demikian. Faqala irtafi'u anni. Maka kata Umar bin Khattab, ya oke, tinggalkan aku. Ya, silakan kalian meninggalkan tempat ini. Ya. Ya, kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ud'uli man kana hahuna min masyakhati Quraisy min muhajarati al-Fatah." Min muhajarati atau muhajirati al-Fatah. Kemudian kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas, tolong panggilkan pada aku beberapa ya sesepuh ya dari kalangan Quraisy yang mereka ini termasuk yang hijrah sesudah Fatah, sudah menaklukkan kota Mekah. Pada autuhum, maka aku pun memanggil mereka. Ya, Abdullah bin Abbas memanggil mereka, para sesepuh itu. Falam yakhtalif alaihi minhum rajulan. Maka mereka ya tidak berbeda. Ya, di antara mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqalu, ya, jadi para sesepuh ini mereka sepakat. Tidak sama dengan sebagian kaum muhajirin dan ansor yang datang sebelumnya. Yang Umar mengajak musyawarah mereka sebelumnya. Yang ketiga ini mereka semua sepakat terhadap kepada Umar bin Khattab dan mereka mengatakan ya, dan mereka mengatakan nara antarji abin nas. Ini satu kata. Mereka mengatakan kami melihat, kami berpendapat hendaknya engkau pulang. Kembali ke kota Madinah membawa ya orang-orang yang mengikutimu ini. Kembali ke kota Madinah, pulang. Ya, wala tuqdimhum ala hadzal waba. Dan jangan sampai kamu membawa orang-orang ini ya untuk ke wabah tersebut. Ini ke negeri Syam yang di sana terjadi wabah. Panada Umar radhiyallahu anhu finnas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengumumkan ya kepada semua yang bersama beliau ketika itu. Ya. Kata beliau, "Inni musbihun ala dhahrin. Ya, fa asbihu alaih." Kata beliau, sudah. Saya ini sudah bertekad ya bahwa besok pagi ya, akan kembali ke kota Madinah dan kepada semuanya yang menyertai aku juga agar semua di pagi hari besok ya untuk kembali ke kota Madinah. Faqala Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ya, komandan perang yang ketika itu ada di negeri Syam dan dia yang menginformasikan tentang adanya wabah di negeri Syam. Kata Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, "Afiraran min qadarillah." Ya. Ini artinya, wahai Amirul Mukminin, ya,
apakah engkau lari dari ketetapan Allah? Apa engkau lari dari takdir Allah? Ini pertanyaan Abu Ubaidah. Ya. Jadi beliau tuh ingin mereka lanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Ya, jangan kembali ke kota Madinah. Namun pertanyaannya, yani kata beliau, afiraran min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Faqala Umar radhiyallahu an. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menjawab, ya, menjawab apa yang diucapkan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Ya. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Jadi seandainya bukan kamu yang katakan ini. Ya. Seandainya bukan kamu yang mengatakan hal ini. Wa kana Umar yakrahu khilafahu. Karena Umar bin Khattab tidak mau berbeda dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan Umar bin Khattab yang mengangkat beliau sebagai pemimpin ketika itu perang. Wa kana Umar yakrahu khilafahu. Dan Umar bin Khattab itu tidak mau berbeda dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Lalu beliau menjawab. Umar bin Khattab menjawab. Naam. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Iya. Kata Umar bin Khattab. Kita ini berlari dari satu takdir Allah ke takdir yang lain. Ya. Berlari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Sama-sama takdirnya. Ya. Tapi kita berlari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Lalu beliau memberikan perumpamaan. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan perumpamaan tentang sikapnya ini. Ya, atau putusannya untuk kembali ke kota Madinah. Ara'aita law kana li ibilun. Bagaimana pandanganmu wahai Abu Ubaidah? Seandainya ya, laka ibil. Kamu ini mempunyai onta. Ya, kamu punya onta. Fahabatat wadiyan lahu udwatan. Kemudian onta ini datang di satu lembah. Ya. Yang lembah ini memiliki dua sisi. Ya. Ihdahuma khasbatun. Lembah itu ada dua bagian. Satu bagian itu subur dengan tanam-tanaman dan rumput-rumput yang banyak. Wal ukhra jadbatun. Sedangkan lembah yang satu, bagian dari lembah itu yang satunya itu adalah kering, ya. Tidak ada rerumputannya. Ya. Alaysa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah. Bukankah, kata Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, bukankah apabila kamu memilih, ya, dari lembah itu yang ada rumputnya yang subur, itu adalah kamu juga yani menggembalakan ontamu itu dengan takdir Allah. Wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Ya. Dan kalaupun kamu melepaskan onta itu di tempat yang kering, juga itu qadar dari takdir Allah. Qal, maka kata Abdullah bin Abbas ketika Umar selesai mengucapkan kalimat itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, Faja'a Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ketika itu tiba-tiba muncul sahabat yang mulia, antara sahabat-sahabat Nabi SAW, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajati. Ketika Umar bermusyawarah dengan kaum Ansar dan kaum Muhajirin ketika itu, Abdurrahman bin Auf sedang tidak ada. Beliau ada keperluannya. Ya, sehingga beliau ketika itu tidak hadir. Ya, maka Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, faqal. Ini Abdurrahman bin Auf berkata, "Inna indi min hadza ilman."
Kata beliau, sesungguhnya dalam hal ini saya memiliki ilmu. Jadi apa yang kalian perdebatkan atau yang ada perselisihan, perbedaan, aku memiliki ilmu tentang hal ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardhin." Apabila kalian mendengar ada wabah menimpa satu negeri, fala taqdamu alaih. Maka jangan kamu datangi, jangan kamu masuki negeri itu. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila ada wabah di satu negeri, sementara kalian berada di negeri itu, yang tertimpa wabah tersebut, fala takhruju firaran minhu. Maka jangan kalian keluar dari negeri itu untuk berlari dari wabah tersebut. Setelah mendengar hadis yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf dalam masalah yang sedang dimusyawarahkan ini tadi, ya, fahamidallaha ta'ala, maka Umar bin Khattab, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau bersyukur, alhamdulillah. Ini ada putusannya. Ternyata Rasulullah SAW telah menyampaikan hal ini, ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya, yaitu kembali atau beliau berbelok, ya, tidak melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam, tetapi beliau kembali ke kota Madinah. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini atau kisah yang kita dengar ini ada kisah yang sangat berarti. Pertama, keutamaan mereka sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, dari Muhajirin dan Ansor, ya, yang mereka bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan juga yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian hal penting lainnya, ya, adalah bagaimana, ya, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, ya, mereka menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, wa amruhum syura bainahum, ya, dan urusan mereka hendaknya mereka musyawarah di antara mereka. Di musyawarah itu adalah pedoman Islam, ya, atau kaum muslimin. Apalagi masalah-masalah yang besar yang mencakup kepentingan banyak orang, ya, atau mencakup banyak orang. Maka Islam, ya, mensyariatkan dalam masalah ini adalah untuk musyawarah, ya, untuk musyawarah. Apalagi dalam masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin, ya, atau menimpa sebagian kaum muslimin yang memerlukan musyawarah dari kaum muslimin yang lainnya, maka yang disyariatkan untuk musyawarah. Ya. Ini pentingnya musyawarah. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita melihat dalam kisah yang kita dengar tadi ini, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan kepada kita tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka ini, ya, selalu atau hidup mereka, ya, apalagi dalam masalah berkaitan dengan negara dan kenegaraan, mereka itu adalah orang-orang yang selalu musyawarah, ya, saling musyawarah, dan mereka betul-betul sungguh-sungguh di dalam mereka menyampaikan apa yang ada dalam diri mereka. Ini semua untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, jadi para sahabat umat yang mereka selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang bersifat umum, ya, apalagi yang menimpa kaum muslimin. Kemudian juga dalam kisah ini kita melihat bahwa
Karena permasalahan ini adalah permasalahan berkaitan dengan kepentingan banyak orang, ya, atau kemaslahatan banyak orang, maka kita melihat yang musyawarah atau mengajak musyawarah adalah pemimpin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau sebagai Amirul Mukminin, ya. Beliau mengajak musyawarah. Tidak langsung mengambil putusan, ya, atau menggantungkan permasalahan itu, ya. Jadi pentingnya musyawarah bagi seorang pemimpin, bagi seorang kepala negara, ya, dalam hal-hal yang dihadapi oleh rakyat, oleh umat. Itu hendaknya, ya, mereka mengajak untuk berbincang, bermusyawarah pada tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, ya, untuk bisa memberikan, ya, masukan atau bisa memberikan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Kita melihat sini Umar bin Khattab, beliau yang pertama memanggil mereka. Dan beliau memanggil pertama kali orang-orang yang muhajirin. Ya. Kemudian orang-orang Ansor. Kemudian para sesepuh kaum orang-orang Quraisy. Ya, sesepuh orang-orang Quraisy. Nah, dari tiga hal ini, beliau musyawarah secara terpisah untuk mengambil kesimpulan. Ya, apa pendapat kaum muhajirin, apa pendapat kaum Ansor, kemudian ada yang lebih dari itu, artinya para sesepuh dari orang-orang Quraisy. Kemudian baru beliau simpulkan. Maka apabila dalam hal musyawarah itu, para ahlul halli wal aqdi, para tokoh-tokoh masyarakat yang punya ilmu dan pengalaman, mereka memberikan masukan kepada penguasa, itu hendaknya diambil putusan mereka. Jangan digantungkan. Ya, tapi laksanakan apa yang mereka musyawarahkan itu. Hasil dari mereka, dari masukan-masukan yang mereka berikan kepada penguasa. Kemudian kita melihat di sini juga satu hal yang penting, dan ini kadang-kadang terjadi pada diri kita atau sebagian, ya, kaum muslimin. Kita melihat di situ ada kaum muhajirin berbeda dua pendapat. Kaum Ansor juga berbeda dua pendapat. Ya, kemudian para sesepuh dari orang-orang Quraisy memiliki satu pendapat. Tetapi mereka, ya, dalam hal perbedaan di antara mereka, misalnya di kalangan sebagian kaum muhajirin dan Ansor, itu tidak kemudian menjadikan mereka terpecah belah. Mereka tetap satu. Tetap menjaga ukhuwah mereka. Menjaga persaudaraan mereka. Ya, sebagai satu tubuh yang sama. Ya, itu kaum muslimin. Ini seyogianya yang harus kita bersikap demikian. Seorang yang berbeda pendapat, kalau pendapat dia tidak diterima dalam satu musyawarah misalnya, dia harus berjiwa besar. Ya. Dia harus juga mengedepankan yang lainnya. Oh, mungkin mereka lebih lebih berpengalaman, pendapat mereka lebih benar misalnya. Nah, itu. Jadi jangan kemudian kita tersinggung, ya. Masa pendapat saya tidak diterima, ya, padahal saya sudah bicara. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini orang yang seperti itu, orang yang jiwanya kecil, ya. Kecil dan kerdil. Orang biasa, perbedaan pendapat, perselisihan, selama hal-hal itu tidak melanggar agama Allah dan agama Rasulnya SAW, kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi umat, bagi rakyat, hal-hal yang wajar lah terjadi. Ya, jadi seorang harus berjiwa besar. Ya, entah pendapatnya, masukannya diterima atau tidak, dia harus tetap menjaga hubungan yang baik, menjaga kesatuan, ya, menjaga kalimat yang satu antara kaum muslimin. Ini seyogianya yang, ya, sikap seorang yang yakni benar-benar dia ini berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menonjolkan dirinya atau pendapatnya
kalau tidak diterima dia benci dan orang yang tidak menerimanya. Ini semua adalah hal ini kekanak-kanaan. Ya, sikap seperti ini, sikap kekanak-kanaan. Ya, seorang harus jiwa besar. Pendapatku diterima atau tidak, yang penting sudah aku sampaikan. Ya, diterima alhamdulillah, tidak diterima kita harus berhusnudzon. Insyaallah yang diterima itu yang lebih utama dan lebih baik. Kemudian juga kita melihat di sini dari musyawarah mereka para sahabat, ternyata pada akhirnya ya apa yang mereka yang mereka ada perbedaan di situ. Kemudian mereka rujuk kepada nas hadis Rasulullah SAW. Yaitu apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Aku mendengar masalah ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apabila terjadi wabah di satu negeri, maka jangan kamu masuk negeri itu. Dan orang yang berada di negeri itu, jangan keluar lari dari negeri tersebut karena takut kepada wabah. Maka mereka tetap menjalankan ini apa? Itu atau kembali kepada nas, ya, Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Allah Taala berfirman, ya, in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya. Wa Rasul. Kalian apabila berselisih dalam satu pendapat, kembalikan pada Allah, kembalikan pada Rasul. Kembalikan pada Allah pada Al-Qur'anul Karim. Kembalikan pada Rasulullah SAW itu ketika beliau masih hidup. Permasalahan itu disampaikan pada beliau. Namun setelah beliau wafat, maka permasalahannya dikembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini. Karena Al-Quran dan sunnah itu ada penyelesaian. Ya. Seandainya tidak ada penyelesaian dalam Quran dan sunnah, tidak mungkin Allah menyuruh ya orang-orang yang beriman, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak ada penyelesaian. Ketika Allah memerintahkan kembali pada Quran dan sunnah, ini menunjukkan bahwa di situ ada penyelesaian. Ya, ada penyelesaian. Ya. Maka kembali kepada Quran dan sunnah, ya, dan pemahaman yang benar, inilah jalan yang terbaik dalam semua problematika kehidupan, baik secara pribadi, baik secara komunitas, ataupun secara negara. Ya. Karena sudah Allah jadikan sebagai tempat rujukan. Baik. Kemudian bahwa apa yang kita dengar tadi dari musyawarah mereka, Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi SAW, ya, bahwa ini juga pernah saya bahas pada pertemuan yang lalu. Terkadang ada satu hadis Nabi SAW itu belum tersampaikan kepada sebagian sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, beliau mendengar. Umar bin Khattab tidak mendengar itu. Ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang besar, mereka belum mendengar hadis itu. Ya, dan itu suatu hal yang wajar. Ya, karena zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Kitab-kitab hadis sudah dibukukan dan mudah seorang mencarinya. Bahkan sahih dhaifnya sudah ada. Ya, zaman dahulu kehidupan Rasulullah SAW baru wafat. Sahabat-sahabat juga terpencar, ada pindah ke sana, pindah ke situ, kota-kota kaum muslimin. Sehingga ini hal yang wajar tatkala ya, ada sebagian hadis Nabi SAW belum tersampaikan kepada sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ya, itu terjadi pada saat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ketika kita memberikan gambaran tentang sesuatu, ya, tidak boleh memberikan percontohan. Boleh memberikan contoh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, "Afiraran an qadarillah ya Amirul Mukminin?" Apa engkau lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab menjawab, kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Kemudian beliau memberikan contoh. Ketika seorang mengembala kambing misalnya, atau unta atau sapi.
Di situ ada lembah yang subur, ada yang kering. Tentu orang yang ini, dia ketika misalnya rumput habis di satu tempat sampai kering, dia pindah ke tempat yang subur tanamannya. Ini adalah percontohan di dalam memberikan atau menyampaikan dakwah, memberikan pelajaran. Ini merupakan hal yang akan mendekatkan pemahaman ya terhadap apa yang disampaikan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi SAW ya tentang perumpamaan-perumpamaan tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, kalau seorang pemimpin yang memimpin ya rakyatnya atau umat hendaknya benar-benar mempunyai kemauan yang keras untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan, kebaikan bagi rakyat dan umat. Ya. Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Makanya kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau mendengarkan pertimbangan-pertimbangan musyawarah dari sahabat-sahabat Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar, kemudian juga dari para pemuka Quraisy. Ya, ini ya kemudian beliau mengambil kesimpulan harus kembali ke kota Madinah demi kepentingan ya atau keselamatan orang-orang yang bersama beliau. Ya, kepentingan orang banyak. Ini sikap pemimpin yang luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya mementingkan atau memikirkan diri sendiri. Ya, dan itu bukan pemimpin namanya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia betul-betul mengayomi rakyat, mengayomi umat, menjaga mereka, kemaslahatan mereka, kebaikan untuk mereka. Ini akan dikenang seumur hidup. Ya. Pemimpin yang berbuat baik pada rakyatnya, pada umatnya, ini akan dikenang, ya, bahkan mungkin sepanjang masa itu. Ya, orang akan tahu fulan dulu waktu memimpin, masya Allah, fulan dahulu ketika memimpin demikian. Karena apa? Kesan itu baik dan tercatat dalam sejarah. Ya, ini. Kemudian juga bahwa kita melihat dalam Islam ini dari kisah yang kita baca tadi, ya, bagaimana Islam telah memperhatikan masalah kesehatan, ya, dan masalah orang-orang yang misalnya terkena penyakit itu tidak dikeluarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya tidak terjadi penularan penyakit. Ya, jadi ini sudah diajarkan oleh Islam. Ya, kemudian juga bahwa kisah ini menjelaskan kepada kita tentang memang uh, uh, wabah itu ada, ya, dan penyakit itu bisa berpindah kepada yang lainnya. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ada istilah isolasi, ya, ada isolasi mandiri. Dahulu ketika zaman corona ada isolasi, yaitu orang-orang tidak keluar, mereka tetap di tempat mereka supaya tidak terkena penularan dari luar atau yang ada di situ kena penyakit di situ tidak menularkan pada orang lain. Ya, jadi ini contoh ya isolasi berkaitan dengan kesehatan. Ini sudah pernah ada dan sudah ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu Wa Taala Dia yang menetapkan segala sesuatu, ya. Dia menetapkan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Ada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kisah ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita menggunakan sebagai dalil yaitu al-khabarul wahid. Ya, satu informasi dari satu orang, selama orang ini bisa dipercaya, orang ini amanah, orang ini tidak pernah bohong, maka apa yang dia sampaikan berita kita hendaknya boleh mengamalkannya berita itu. Ini ada masalah dalam usul fikih tentang khabarul ahad. Karena sebagian orang mengatakan bahwa berita yang dari satu orang, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang tidak bisa dipegang, dijalankan dalam masalah berkaitan dengan akidah misalnya. Nah, ini tidak tepat, ini tidak benar.
Ya, intinya bahwa selama orang itu jujur, orang itu benar, ya, yang menyampaikan riwayat satu hadis, bisa satu perkataan, maka itu boleh diamalkan, ya, diamalkan. Kemudian, eee, dianjurkannya seorang ketika mendapatkan satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat apa saja, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Abdurrahman bin Auf menyampaikan bahwa aku punya ilmu tentang masalah ini, ya. Dan beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab sebagai pemimpin, sebagai kepala negara ketika itu, beliau langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah anugerahkan berupa ilmu, ya, berupa ilmu dari hadis Nabi sallam melalui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, dalam hal yang berkaitan dengan ijtihad, ada kadang-kadang ada yang dia itu punya pendapat, selama itu hal-hal yang merupakan ijtihad, apabila seorang benar dia mendapat 2 pahala, apabila dia keliru dalam ijtihadnya dia mendapat 1 pahala. Dan itu tidak seyogyanya kemudian mereka dicela, yang salah, "Wah, kamu ijtihad kamu tidak benar." Enggak, ya. Tapi tetap dihargai, tetap dihormati. Bagaimana Umar bin Khattab ketika memanggil kaum Muhajirin secara, sepihak kepada mereka ditanyakan dan mereka beri 2 pendapat, beliau tidak mencela mereka, ya. Demikian pula kaum Ansor ketika menyampaikan pendapat mereka dan ijtihad mereka, sebagian menyuruh pulang, sebagian mengatakan lanjutkan perjalanan, Umar bin Khattab tidak mencela mereka, ya. Jadi dalam bersikap ini pentingnya sikap kedewasaan, sikap kematangan dalam berpikir, dalam bermuamalah, ini sangat penting, ya. Kalau seorang hanya ego dengan dirinya dan pendapatnya, ya, ini berbahaya. Akhirnya nanti menyalahkan orang lain, ya. Apalagi hal-hal yang semestinya tidak perlu disalahkan. Karena masing-masing dengan pendapat yang ada landasannya, ada dasarnya. Nah, inilah sikap yang dewasa adalah yang dia menghargai ketika pendapat itu baik, bermanfaat, ya, dan juga ada mungkin yang menyelisihi. Ini semua ditampung, diterima, kemudian baru ambil keputusan. Nah, jadi kita harus uh, bersikap dewasa, ya. Kita tidak mencela orang yang mungkin punya pendapat yang keliru atau tidak diterima, ya, tapi tetap dihargai. Karena itu masih dalam koridor, ya, tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang larangan masuk satu negeri yang di situ ada wabah penyakit. Demikian pula larangan orang yang berada di negeri yang terkena wabah itu untuk keluar ke tempat lain. Ya, dua-duanya dilarang. Ya. Hendaknya masih yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ini ada ijtihad, artinya ini ada perintah Nabi SAW, ya, dan juga upaya agar wabah itu tidak menyebar. Ya, wabah itu tidak menyebar. Walaupun semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang sangat bermakna ini dan banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ini ada contoh teladan bagi kita, ya, di dalam bermusyawarah, ya. Apalagi dalam masalah-masalah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan negara, ya. Yang musyawarah hal-hal yang positif, ya, untuk memutuskan satu masalah, satu putusan, ya. Kita melihat ini contoh yang baik, ya, ini contoh yang baik, ya. Kadang-kadang manusia terbawa oleh emosinya, hawa nafsunya, sehingga ketika diajak musyawarah tidak mau, atau ketika dia berikan pendapat ditolak pendapatnya, ya dia marah. Ini sikap yang kurang baik. Tapi marilah kita jadikan mereka para sahabat ini sebagai contoh teladan, ya, di dalam mereka, ya, bermusyawarah, ya, di dalam mereka mengambil putusan, ya. Ini satu hal yang luar biasa, pelajaran yang sangat banyak hikmahnya, sangat banyak hikmahnya. Ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa mengamalkannya. Untuk kita bisa mengamalkannya dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita tatkala kita berinteraksi dengan orang lain. Tatkala kita berada di satu yayasan misalnya,
atau pemimpin satu institusi. Ya, hendaknya hal-hal seperti ini diambil pelajaran, ya, supaya bisa menghasilkan yang terbaik, ya, bisa menghasilkan putusan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua pihak. Ini yang bisa diambil. Kemudian satu hadis yang berkaitan dengan wabah ini, dan ini hadis terakhir yang kita untuk kajian ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin." Apabila kalian mendengar ada wabah yang menimpa satu negeri, fala tadkhuluha. Maka jangan kalian masuk negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Dan apabila wabah itu terjadi di satu negeri, wa antum fiha, sementara kalian berada di negeri itu yang terkena wabah, fala takhruju minha. Maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa ketemu dan bisa saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Dan kami perlu ingatkan, ya, mudah-mudahan juga peringatan ini untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan yang mendengarkan, tentang kita akan memasuki hari-hari yang amat mulia. Yang mana amal-amal soleh pada hari-hari tersebut yang lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah, daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu kesempatan yang baik, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, silahkan. Selain amal-amal yang lain. Adapun yang mungkin tidak mampu atau dia ingin melakukan ibadah yang lain, silahkan. Jadi sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat pada 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama, lebih fadilahnya lebih besar daripada 2 rakaat sholat sunnah di waktu yang lain. Ya. Demikian pula orang yang baca Quran. Baca Quran di waktu ini lebih utama daripada di waktu yang lainnya. Zikir pun demikian. Dan amal-amal soleh lainnya. Ya, maka jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Perbanyak amalan-amalan soleh, amal kebaikan, al-ihsan ilan nas, berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya, ini satu hal yang kita sangat dianjurkan, ya, karena amal-amal soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amal-amal yang di luar waktu tersebut. Nah, dan kita harus juga punya punya gambaran atau kita untuk memberikan semangat kita beramal. Hendaknya kita misalnya mengatakan, wah ini kemungkinan 10 hari pertama bulan Zulhijjah terakhir bagi aku. Ya. Sehingga seorang giat dalam beramal soleh. Baik itu sedekah, puasa, sholat malam, ya, tahajud, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan yang lainnya. Ya, kemudian berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada kerabat, ya, memberikan sedekah pada mereka. Ya, ini coba mari kita giatkan amal-amal soleh, termasuk juga pada anak-anak kita, ya, pada keluarga kita memberikan sugesti pada mereka untuk selalu giat, semangat dalam beramal soleh, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan yang terbaik dan istiqomah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya SAW dan pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga Allah selalu, ya, menyertai kita semuanya dalam kebaikan dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.